asa Bu mendidik anak. Ya sudah terima beres, masukin barak militer aja. Bu Sofi tanggapannya. Nggak putus asa sih ya Pak. Kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Ini bener-bener wah, berani banget nih. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak apa dari dulu loh, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Saya setuju, dari dulu pemerintah kemana aja. Sekarang sudah ada tindakan dari Kang Deddy Mulyadi. Kenapa dikomentari? Bukannya didukung malah dikomentari, ya kan? Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung lah maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah. Iya betul kan, sekali, Pak. cocok nih. Kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju. Ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar enggak tawuran, biar enggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Diem baik, tapi begitu ada program begini-begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Oke, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu ini ya. Lucu sekali ini ya. Benar-benar. Kenapa dari dulu nggak ada perlakuan atau nggak ada tindakan? Kan tawuran bukan hal baru, tawuran itu hal sudah lama. Jadi kenapa dari dulu nggak ada tindakan? Tapi setelah ada tindakan, komentar ada melanggar HAM lah atau apalah. Ini kan lucu sebenarnya. Mau dibawa kemana sih sebenarnya? Latihan disiplin. Kalau kita belajar disiplin tentu tepat kepada TNI dan Polri. Betul. Ya, membangun sebuah kebiasaan bukan cuma bangun tidur, tapi bangun tidur itu harus dibarengi dengan rapikan tempat tidur, mandi, bersiap dan seterusnya. Nah, ini kan soal habit, kebiasaan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya nggak usah TNI, di pesantren juga Ini bisa, di sekolah-sekolah itu ya, kan artinya setuju. bukan satu-satunya. Terus yang kedua, bedain antara tindakan pidana kriminal dengan bukan. Nah, sekarang anak yang dinakal yang dimaksud itu apakah yang melanggar pidana? Tadi makanya saya setuju dengan Enggak, bukan gitu. Ini kan anak nakal yang tawuran dibawa ke barak militer. Ini bukan di penjara, Bu. Bukan. Ini kan barak militer untuk pelatihan saja sebenarnya. tentara tadi. Oh, Pak Kapuspen ya? Ya, yang Pak Kospen bilang indikatornya nakal apa? Nah, lalu sehingga kami bisa mempersiapkan kurikulumnya seperti apa. Ya, itu bukan Nah, itu tentara yang cara bikin kan, berpikir- pemerintah kan yang harus bikin. Enggak Memperjelas indikator nakal tadi maksudnya. Nah, iya, Iya makanya dia berarti kan belum diketemukan Iya, indikator nakal karena kan makanya tentara beliau cuma mempertanyakan. membantu pemerintah kan minta Nah, tolong. iya, tapi kan dia tidak bisa menentukan yang nakal yang dimaksud. Jadi yang maksud kan orang yang pihak yang butuh ke dia Ini lucu itu ini, silahkan ibunya lucu. pilih, kemudian mereka yang melakukan kan begitu. Nah, yang kedua adalah Ibu, lihat. kalau dia sebuah tindak pidana. Ibu pernah lihat tawuran gak sih? Itu ngeri loh. Bawanya sajam loh, Bu. Ini dibina, bukan dipenjarakan ya. Ini dibina ke barak militer untuk menjadi disiplin. Waduh, ini ibunya kayaknya nggak pernah lihat tawuran nih. Maka prosesnya lewat undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dan memang Aduh, di dalam apa sih, sistem Bu? pidana anak Ini bukan di masalah Indonesia pidana, Ibu. diupayakan anak tuh nggak masuk penjara memang. Ya. Makanya masuk balai rehabilitasi. Betul. Nah, balai rehabilitasi yang dilakukan oleh Kemensos yang termasuk misalnya teroris dan lain-lain anak itu juga Ini masuk sampai ke sana. teroris lagi. Dan sepanjang kami lihat, kami KPAI melakukan pengawasan waktu itu banyak sekali perubahan karena pendekatannya kan emang Lebih baik. manusiawi. Maksud saya gini, pendekatannya itu ini anak Nggak, maksudnya manusiawi itu apa, Bu? Apakah di barak militer itu nggak manusiawi? diagnosa, di assessment kebutuhannya apa, pendekatan psikologi dilakukan, tapi pembiasaan-pembiasaan juga dilakukan. Nah, itu yang kemudian Apa sih ini terjadi. Nah, pernah ibunya? Nggak nggak jelas lihat nih. bagaimana balai rehabilitasi Kemensos? Lalu yang kedua, sebenarnya di tiap daerah ada balai rehabilitasi itu, dan ada juga rumah-rumah aman maupun balai rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang mari dievaluasi juga di Jawa Barat. Apakah balai-balai rehabilitasi yang ada
Itu sudah memenuhi, sudah kemudian penganggarannya juga mencukupi dan lain-lain. Itu hal yang sudah dilakukan belum? Kalau belum, Pendamping mari jangan lakukan lupa, dulu. yang mendampingi staf itu apakah profesi khusus atau gimana, spesialis? Iya, jadi di balai-balai rehabilitasi ini ada psikolog, ada psikiater. Iya, Lalu mereka itu juga ada rumah-rumah, ada kamar-kamar, ada barak yang kemudian mereka punya rutinitas dan lain-lain. Tapi tidak di penjara, tapi berada di dalam balai rehabilitasi. Ya tadi Penjara gimana sih, Abang Bu? bilang kalau narkoba ya di balai itu Rehabilitasi. tuh mirip. Jadi ini balai rehabilitasi psikologi untuk anak-anak yang tadi melakukan tindak pidana dan kan kalau anak melakukan tindak pidana juga nggak dicampur penjaranya dengan orang dewasa. Ya, dipisah. Ketika ditahan aja nggak bisa. Nah, waktu ditahan, kalau kepolisian nggak punya tempat untuk penahanan anak, maka mereka titip ke balai rehabilitasi ini juga. Oh. Jadi memang ini sudah dan biasa nanti Enggak, buat teman-teman ya, buat para pemirsa ya, nyambung nggak sih barak militer sama penjara ini, nyambung nggak sih sebenarnya? Kalau saya dari tadi nggak nyambung loh. Ini kan ya permasalahannya, Kang Deddy Mulyadi itu ya membawa anak-anak nakal ke barak militer bukan untuk di penjara, tetapi untuk didisiplinkan dan agar mempunyai jiwa nasionalisme. Kalau jiwa nasionalismenya tumbuh, kan nggak mikirin tawuran. Nah, kan seperti itu. Tapi kenapa sih nggak tahu ini? Ya nggak teman-teman. Kenapa kok banyak di penjara lah, dipidana lah, penjaranya itu beda sama orang tua lah. Ini nggak tahu deh apa sih maksud tujuannya Ibu. Apa mungkin di barak militer itu seperti penjara? Kan lucu ini. Jadi mereka nggak di penjara, mereka hanya olahraga ya, latihan disiplin, benerin, beresin kamar ya, bangun pagi. Kan seperti itu saja sih sebenarnya sih yang saya tahu mah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya pun akan ikut turun. Ya, Nah, emang dan sebentar, orang Bu Retno tua emang bisa. membayangkan barak tentara itu seperti apa sih? Kan bukan penjara juga kali. Ah tuh kan. Betul. Cuma terpusat kan, Kan sentral. sudah ada, maksud saya. Kenapa yang ada tidak diperbaiki, dievaluasi, Tapi kan diperkuat? nggak usah Kenapa bilang harus ke militer? Sementara penjara aturannya dong. nggak ada. Soal disiplin tadi, Sekarang mari kita lihat undang-undang Sidiknas, nggak ada. Sekarang misalnya anak itu mau 6 bulan sampai 1 tahun di barak. Lalu ini pertanyaan saya adalah bagaimana status kesiswaannya di Dapodik? Udah ngomong Oh. belum sama kementerian? Cuti. Karena kan kalau cuti berarti dia naik kelas atau tidak naik kelas dan lain-lain ini kan penting. Kalau dia guru ya. mau dibawa ke tempat barak, ini guru aja sekarang kurang. Iya. Lalu kalau misalnya ya kita ngomongin pakai aturan aja di undang-undang perlindungan anak, anak-anak yang tadi ada 9 namanya anak dalam perlindungan khusus, itu nggak ada satupun dibawa ke barak. Jadi maksud saya melakukan kebijakan juga harus lihat aturan kan. Kalau aturan sudah ada ya itu diperkuat, dievaluasi kalau memang masih kurang. mungkin situasinya udah extraordinary Nah sekarang. berarti kan tadi gini, kayaknya kecampur antara anak nakalnya anak dengan pidana. Kalau Iya. udah bawa senjata tajam kena 7 tahun. Kalau dalam undang-undang pidana, tapi untuk anak 3,5 tahun tuntutannya kan separuh orang dewasa. Separuhnya. Lalu kalau dia sampai membunuh, banyak anak kok dihukum kan maksimal 10 tahun kalau untuk anak. Dihukum maksimal 10 tahun banyak karena membunuh. Nah, tapi tidak di barak militer juga kan. Mereka berada di penjara-penjara anak. Iya, Nah, iya. jadi maksud saya Itu kata kalau- Pak San, masuk penjara malah makin jadi, makin ahli. Enggak, maksudnya gini, apa sih masuk penjara bagi ibu sekali lagi ya, ini kan dibawa ke barak militer bukan dalam rangka mereka itu melakukan tindak pidana, mereka kan tawuran ya. Nah itu dibawa ke barak militer untuk dididik, disiplin Ibu, bukan ke penjara lagi. Ini nggak jelas ini, kenapa larinya ke penjara terus sih? era anak ini pun ada rehabilitasinya. Jadi berbeda. Dipisah. Bisa, nggak Oke. ada campuran dengan. Tapi ketika nanti dia berusia 18 tahun lebih sehari, Iya. dia baru dipindah ke penjara dewasa. Udah dianggap Nggak dewasa. jelas juga Tapi nih, itu asli. pun undang-undang sistem peradilan pidana anak mencegah anak tuh masuk penjara kok. Sebagaimana pokok sebisa mungkin hakim-hakim anak pun berupaya untuk itu. Ini juga termasuk bentuk mencegah agar mereka mereka itu sembuh lah, tidak melakukan seperti itu lagi dong. Ini Ibu, Jika aduh. ini masih bisa kok nih anak. Oke. Nah kalau enggak mungkin tadi ya pendisiplinan apakah bisa dalam bentuk kerjasama tapi bukan. Kang Deddy muncul lah, Kang Tapi Deddy kalau mau dicoba, muncul. bisa sepakat dengan tadi. Kasih tahu Abang bilang Kang Deddy. Evaluasi.
Ya, ya makanya coba dulu, kasih waktu, lalu Nah, dievaluasi. coba Dan dulu lah. terbuka, umumkan juga ke publik gitu loh evaluasinya. Biasalah transparan begitu. Nah, ini adalah Kayaknya nggak percaya ya. transparan. Soal Nggak transparansi percaya, ya. itu kan sistem. Pemerintahan yang baik kan harus transparan Iya, ya iya, dia ya, kita awasin makanya. Nah makanya kalau yang diawasin kemudian mereka nggak mau buka data, nggak buka itu kan Emang perlu Kang nih Deddy ada nggak buka data undang-undang gimana apa, nih? keterbukaan informasi publik Iya, kan boleh iya. diminta juga. Iya. Maksud saya bukan saya, mari kita Iya. semua. Kalau gubernurnya yang punya program kan Kang Ono yang teriakin nanti, ya kan? Nah ini Kang, kan tadi pasti butuh biaya ya. Nah sekarang Betul. kalau Mei nanti dilakukan regulasinya mana? Yang kedua, kira-kira anggarannya kan harusnya udah tahun lalu dong. Ini gimana gitu? Saya nggak tahu ya. Tapi kan saya sebagai warga negara yang paham struktur itu saya bertanya. Itu aja sih, bukan berarti orang nanya-nanya Iya. kayak saya kemudian dianggap membenci, enggak ya. Oh, Saya enggak, sedang enggak. mengkritisi program. Yang kedua, saya rasa kita butuh orang juga yang berpendapat berbeda kan. Iya. Dan di sebuah negeri yang bernama Indonesia Iya. demokratis boleh kan. Betul, Ya, bukan berarti diskursus kemudian aneh sih. diserang. Sebenarnya ini terjadi Bukan penyerangan. masalah Ini curhat berbeda, ini besar aneh. juga, Kemarin kan? diserang di medsos nih Saya ceritanya. mau ngomong bahwa Ya, pantas mari lah belajar diserang. jadi warga negara yang baik. Iya, Mari hargai orang yang berbeda pendapat. iya. Karena Anda yang melakukan penyerangan terhadap Aura misalnya, Iya. oke kalau saya orang dewasa, yang mungkin saya sudah kebal sama kayak gitu, anak-anak atau kebal kalau dia ya. bukan anak, dia tetap nggak punya, dia tetap tidak dibenarkan diperlakukan seperti itu kan? Apa dibully maksudnya? Dibully Di itu depan publik. kekerasan. Iya. Dan itu mengajarkan juga yang melakukan orang-orang dewasa loh. Iya. Itu juga mengajarkan kepada generasi muda kita untuk kemudian melakukan pembulian. Itu kan Iya. nggak boleh. Iya. Nah, pendidikan kita tuh kan 3 pilar kata Anda dia, juga Ki korban Hajar. bulian lewat media digital Kalau kan? saya nggak apa-apa, kalau saya dewasa, orang dewasa udah saya bisa merehabilitasi atau melakukan diri saya sendiri. Nih ya, 3 pilar itu adalah pendidikan di rumah, kata Ki Hajar Dewantara Iya, ya. Yang berarti peran orang tua besar, di sini ketuhanan keluarga penting. Kedua adalah pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga di masyarakat. Pembulian itu termasuk bentuk pendidikan di masyarakat. Iya. Tuh kita ngelihat, oh begini ya cara Iya. memperlakukan orang yang berbeda dengan Iya. kita. Jadi Oke. stop deh bully-bully. Oke, ya. Saya tahu Kang Ono sudah tidak sabar, tapi di segmen berikut ya Kang ya. Oke, Saya berikan ya. saya tahu ya, maksudnya mungkin Ibu Retno ini apa jangan dipublikasi atau mungkin apalah ya. Tapi yang jelas ya, banyak juga masyarakat yang memang bukan putus asa, tapi masyarakat itu menunggu apa sih langkah selanjutnya, apa sih langkah-langkah pemerintah bagaimana untuk mencegah tawuran lah, untuk mencegah tindakan-tindakan anak nakal ini. Kan banyak sekali sekarang ya, kayak geng motor itu kan banyak sekali meresahkan. Nah, mungkin masyarakat itu menunggu apa sih program dari pemerintah, bukan membasmi, menghilangkan kejadian-kejadian yang seperti geng motor, tawuran itu apa. Nah, sekarang karena Kang Deddy Mulyadi itu memberikan program, maka para masyarakat itu antusias menyambutnya, karena inilah yang ditunggu-tunggu. Itu sebenarnya seperti itu mungkin ya, tapi mungkin pemikiran ibu ini berbeda dengan apa yang orang tua siswa lainnya, mungkin seperti itu. Jadi kita harus terimalah apa kritikan dari beliau, apa yang diutarakan beliau itu kita harus terima, tetapi tapi ibu ini juga jangan semena-mena atau memberikan kritikan yang memberikan kita itu seperti kekecewaan ya, karena apa yang sudah lama ditunggu-tunggu itu hadir, kok sekarang malah dikritik atau dilaporkan. Nah, begitu ya, langsung ini ada yang melaporkan Banyak buat juga. Kang Ono ya. Kita rehat dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Nah, ini ada juga ya Bakarnya kapal Ya, Ibu ini Dari- sepakat bahwa ini kegagalan negara Hmm. dalam mengelola Ini yang melaporkan. pendidikan. Sehingga yaitu anak didik itu tawuran dan lain sebagainya. Dan ini apa ya?
akhirnya terjadilah kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi ini, ya akhirnya barak militerkan saja. Adil Sebetulnya Setiawan, kondisi orang tua sebelum- murid yang melaporkan ke Lalu Mulyadi. KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau satgas nasional. Ini kan isunya udah menasional nih. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Nah ini kan menasional, harusnya bergerak dong Mendikdasmen, Ya setuju Pak, KPAI, setuju. DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak ini. Metodenya seperti apa, materinya seperti apa, instrukturnya seperti apa, entah dari psikolog-psikolog yang mengerti tentang psikologi anak, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya ada di sini orangnya. Nggak semua setuju, saya nggak setuju juga itu. Kenapa? Dengan pendapat dari Kak Seto, saya Kenapa? udah lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek. Suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang Oke, begitu saja ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah itu, bagaimana caranya menanggulangi para anak-anak agar tidak tawuran, para geng motor tidak merajalela, ya kan? Ini poinnya yang seperti itu. Tapi yang saya garis bawahi, bagaimana pendapat kalian, bagaimana pendapat teman-teman tentang dimasukkannya anak nakal ini ke barak militer? Oke, tulis di kolom komentar ya, pro atau kontra dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan lupa juga like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.